Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa ya'shiruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Thumma ila sahibu syarha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan usulil kufri, sebab-sebab kekafiran ada 6. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, al-ijabudati. Apa itu? Ijabudati apa itu? Yang mewajibkan zatnya Allah secara otomatis menjadi pencipta alam. Jadi secara otomatis alam itu tercipta karena adanya Tuhan. Jadi kalau Tuhannya ada maka alamnya ada. Jadi elat. Jadi zatnya Tuhan menjadi elat, wujudnya si alam. Hingga alam ini jadinya
Qadim, atau Tuhannya Kudus, ya kan? Kan elat begitu, dua-duanya Qadim atau dua-duanya Kudus. Sedangkan kita telah membuktikan bahwa wajib Allah bersifat Qadim dan makhluk ini wajib bersifat baru. Wala khafa'a annaka idza tahaqqaqta bima sabaq min wujubi hudutsil alam wa wujubi qidami wal baqa'i li maulana jalla wa azza arafta qat'an anna sudural alami anhu ta'ala innama huwa bimahdil ikhtiyar la bil ijabi wa ta'lil wa illa kanal alam qadiman aw fa'iluhu hadithan li wujubi muqaranatil ma'lul li illatihi wa li kulli amrayni mustahilun qat'an. Udah ini ya. Terus yang kedua tahsinul akli, udah kita bahas juga ya, yaitu kekafirannya para kaum Brahmana yang mengatakan bahwa Allah tidak mengutus para nabi. Untuk apa nabi diutus gitu loh. Untuk apa para nabi itu diutus? Jadi mereka menolak kalau Tuhan itu mengutus nabi. Alasannya alasannya akal sudah cukup untuk bisa menemukan mana yang baik, mana yang buruk, hingga nggak perlu lagi adanya seorang nabi. Begitupun dengan orang-orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, nabinya diakui ada. Kalau Brahmana kan nabinya nggak ada, ditolak. Kalau ini diterima, tapi mengatakan walaupun nggak ada nabi, akal sudah cukup gitu loh. Lah itu nabi untuk apa? Nabi datang hanya untuk menguatkan yang ditemu sama akal gitu loh. Jadi andai nggak ada nabi, cukup akal. Nah, tapi nabi udah datang ini untuk apa? Oh, untuk menguatkan yang ditemu oleh akal. Jadi sebenarnya nggak ada nabi juga nggak ada masalah. Tapi kalau Brahmana kan nabinya ditolak gitu loh, nggak perlu nabi, nggak mungkin Tuhan ngutus nabi gitu loh. Tapi agama mereka berdasarkan akalnya sendiri. Apa itu? Nabi. Jadi nggak percaya Tuhan itu punya utusan gitu ya. Masih nurani. Hingga orang-orang Mu'tazilah menetapkan pula adanya shalah wal aslah, antara baik dan yang lebih baik. Jadi Tuhan itu kerjaannya cuma dua, bikin baik atau bikin yang lebih baik, dua doang.
yang buruk dan lebih buruk itu tidak dibikin sama Allah. Jadi kalau yang baik kasih baik, Allah yang bikin tuh. Atau yang lebih baik lagi apa? Orang ibadah dimasukin surga. Allah yang bikin tuh. Jadi yang baik ibadah, yang lebih baik dimasukkan surga. Jadi Allah nggak bikin yang jelek, karena kalau Allah bikin jelek, Allah jadi ikut jelek. Kita bahas kemarin ya. Bagaimana wong kerjaannya ada pada kita kok Tuhannya jadi jelek gimana? Kan kerjanya ada pada kita. Walaupun yang menjadikannya itu Tuhan, tapi tetap kerjanya ada pada kita. Yang jelek ya kita, yang baik nggak ada hubungan sama yang menjadikan. Terus yang ketiga, taklidur raddi, yaitu merupakan sebab kekafirannya para penyembah berhala. Dan yang selain-lainnya seperti orang-orang Arab, orang-orang Jawa. Ini kekafirannya karena taklidur raddi. Apa itu taklidur raddi itu? Kalau mereka orang-orang ini pada mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa ana ala atharihim muqtadun. Ini pendapat mereka mengatakan tentang agama itu mengikuti nenek moyang mereka. Ini surat dalam Quran itu ya. Surat Az-Zukhruf ayat 22. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa ana ala atharihim muqtadun. Sungguhnya kami, kata mereka, mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang mendapati petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Ngapain lagi punya agama yang lain? Bapak kami sudah punya agama, tinggal kami mengikuti. Ini orang-orang Arab yang menyembah Lata, menyembah Uzza, siapa lagi? Jawen, siapa lagi? India, Hindu, yang menyembah Brahma, Wisnu, Siwa. Mereka nggak tahu aslinya kayak apa Siwa, nggak ada. Mana pernah muncul Siwa? Ganesha pernah muncul kok. Sunggokong pernah muncul. Nah, mereka hanya mendapati bapak-bapak mereka menceritakan itu kepada mereka, gitu loh. Dan mereka mengimani, udah saya iman dah, pokoknya ini petunjuk dari bapak-bapak saya. Orang Yunani ya begitu. Jadi semua para penyembah dewa, penyembah patung, itu asalnya mereka memilih keyakinan itu dengan dasar apa? Taklidur raddi. Taklid, mengikuti pendapatnya orang lain tanpa berpikir, tanpa lagi dikontrol. Walihada qala al-muhaqqiqun la yakfi taklid fi aqaidil iman. Maka dari dasar inilah para muhaqqiqin, di antaranya Imam As-Sanusi, Imam Ibnul Arabi, mereka mengatakan tidak sah taklid di dalam akidah, tidak mencukupi taklid di dalam akidah keimanan. Qala ba'dul masyayikh
la farqa baina muqallid yanqadu wa bahimatin tuqadu. Kata mereka apa? Tidak ada bedanya antara muqallid yang selamat dan hewan yang dituntun. Nah, sama nih. Kalau muqallid itu dihitung orang yang selamat, maka selamatnya mereka itu kayak nuntun hewan ke tempat yang dituju. Maksudnya nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa lepas sendiri, diikat, bawa sampai ke tempat tujuan. Ini orang taklid statusnya sama seperti itu, gitu loh. Nggak berpikir, nggak tahu sendiri kebenarannya, pokoknya ikut aja pendapatnya orang lain tanpa dikontrol, tanpa dicek lagi kebenaran faktanya. Makanya kata Nabi apa? Ente sama bapak-bapak ente bego semua. Marah orang Arab digituin, menghina, bodoh kami. Karena kamu dan bapak-bapak kamu waktu memutuskan patung ini sebagai Tuhan itu nggak mikir mutusinnya, kan bodoh berarti. Kok tahu-tahu mutusin ini Tuhan? Asalnya bagaimana itu? Kok tahu-tahu patung jadi Tuhan itu? Asalnya tokoh di Arab, ada seorang pembesar Arab sakit, dikasih berita ada obatnya di negeri Yaman. Pergilah dia ke Yaman ke sono. Sampai Yaman, dia melihat suatu kaum lagi menyembah patung. Kata kaum itu, kalau kamu nyembah patung ini terus kamu minta sesuatu nanti akan dikabulkan. Maka mintalah dia sembuh. Kita minta dia jadi sembuh. Begitu sembuh, ini patung harganya berapa? Mau gua beli, gua mau bolak-balik ke Mekah katanya. Ini kalau di Mekah laku begini nih, kata dia. Dia nggak ngerti, udah ada Ka'bah gede banget itu nggak ngerti, dia pikir betul lagi. Aduh otaknya. Akhirnya nego dibawalah ke Arab. Itu pertama kali di Arab ada patung di dekat Ka'bah. Dari situ tuh lupa saya nama orangnya siapa. Sampai sekarang kata Nabi, orang itulah penyembah sekarang itu, menyembah berhala. Mereka itu dia sebabnya. Jadi kalau mereka dosa, ini biangnya, kata Nabi. Mulailah patung satu ditaruh. Nah, ketika satu kabilah itu naruh patung, kabilah lain ikut naruh patung lagi. Emang lu doang yang punya ini kekuatan, naruh lagi. Sampai jumlahnya 360 patung. Sampailah turun temurun, maka dikatakan namanya taklidur rodi. Jadi apa? Taklid buta gitu loh. Taklid tapi nggak mau mengontrol kebenaran pendapatnya orang lain. Percaya buta lah. Di Quran juga banyak diingatkan. Ada Quran apa? Kenapa kami dulu, ya wailana, kenapa kami dulu kok mengikuti kamu? Andai dulu saya nggak mengikuti kamu, saya nggak begini. Jadi banyak orang nanti nyesel jadi pengikutnya seseorang, mengidolakan seseorang tanpa lagi dikontrol asal usulnya, bener nggak pendapatnya, bener nggak argumennya. Ya, ini disebut yang keberapa sih? 3 ya. Taklidur rodi. Terus yang keempat, rabtul adiyu, menuhankan atau apa namanya, memastikan kejadian adat. Rabtul adi,
Wa aslul kufri atau bai'in. Ya ini asli kekafirannya orang-orang naturalis. Nah, ada ya kelompok apa? Naturalis. Ini terjadi secara alami. Memang dari sononya begini katanya. Dari sononya sono mana? Dari sononya ada. Katanya. Waman tabi'ahum min jihatil mu'minin. Penyebab kesesatannya kaum naturalis dan orang-orang mukmin yang mengikutinya. Jadi pengikutnya juga ada dari orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang kemudian meyakini perkara adi itu bisa menjadikan sesuatu. Fara'au irtibata syab'i bil akli. Sehingga orang-orang mukmin itu menyangka adanya hubungan antara kenyang dan makan. Dikira ada hubungannya antara kenyang dan makan. Warai bil ma'i, air dengan seger, air dengan tumbuhnya pohon, air dengan bersihnya baju. Dikira ada hubungannya. Ini kalau nggak dicuci pakai air nggak bersih nih. Ini yang bersihin siapa? Air. Ini kalau nggak disiram pakai air mati nih pohon nih. Jadi yang hidupin siapa? Pohon, air. Itu loh. Itu namanya irtibatul adi. Rabdul adi, menganggap ada asar, ada bekas yang dimunculkan dari sesuatu. Jadi dikira ada hubungannya gitu loh, makan dengan kenyang, ada hubungannya, dikira seger dengan air. Wasatril aurat bithaub. Tuh. Dikira ada hubungannya nutup aurat dengan baju, enggak ada hubungannya. Awas mulai berat. Walau bisyamsi, sinar dengan matahari itu nggak ada hubungannya. Di pikiran kamu aja, ini kalau nggak ada matahari ya nggak bakalan terang. Kata siapa? Nggak ada matahari, nggak ada terang. Nanti kalau mau Allah, kalau mau nerangin harus pakai matahari. Jadi kira nanti jadinya matahari, Allah itu membutuhkan alat lah untuk menjadikan sesuatu. Wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya, obat dengan sembuh. Apalagi bensin dengan motor yang jalan. Apalagi pulsa dengan telepon, kuota dengan WA. Ada hubungannya enggak? Saya nanya ada hubungannya enggak? Nah, mana baterainya?
Namanya apa? Rabtul adi. Wa nahwi dzalika mimma layan hasiru, dan contoh lain-lainnya dari perkara yang nggak bisa kamu hitung, dari perkara adi yang jumlahnya nggak bisa kamu. Wah, adi kan banyak kita. Fafahamu min jahlihim anna tilkal asya ya mu'athiratu fi martabata wujuduhu ma'aha. Karena kebodohan mereka memahami bahwa hal-hal tersebut yang memberikan pengaruh dalam objek yang wujudnya bersamaan dengannya. Mereka menganggap sesuatu itu menjadi penyebab munculnya sesuatu yang lain. Sesuatu itu menjadi penyebab, menjadi apa? Sesuatu penentu untuk munculnya sesuatu yang lain. Caranya imma bitob'iha au biquwatin wadha'ahallahu fiha. Cara kerjanya bagaimana? Bisa secara alami, bisa dengan cara Allah menitipkan kekuatan. Dua cara doang. Sesuatu itu dianggap bisa menghasilkan api, dianggap bisa menghasilkan panas. Itu ada dua pendapat. Satu mengatakan memang secara natural, secara alami memang sudah keadaannya api itu bisa menimbulkan panas. Mau ada Tuhan ya begitu, nggak ada Tuhan ya begitu, gitu loh. Nggak ada urusan dibikin sama Tuhan, nggak ada. Ini pendapat yang pertama nih, yang jelas kafir. Yang kedua, ini orang-orang mukmin yang ikut-ikutan. Apa pendapatnya? Oh, bukan natural, bukan alami, bukan asli itu, tapi Allah menitipkan kekuatan. Allah menitipkan kekuatan hingga api itu bisa menimbulkan panas dengan kekuatan yang Allah titipkan. Pendapat mereka begitu tuh. Jadi harus kamu pilih nih, kamu mau jadi kelompok yang natural atau mau jadi kelompok yang orang-orang mukmin yang ikutan. Wa ahlu sunnah, sedangkan kelompok kita ahlu sunnah radhiyallahu ta'ala anhum wa nawwarallahu basairahum, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyinari basirah mereka dengan cahaya-cahaya tauhid. Lam yaftatinu bi syai'in minal aqwan, mereka tidak pernah terfitnah dengan apapun dari berbagai hal yang wujud. Ahlu sunnah itu nggak pernah tertipu. Nggak pernah tertipu. Lah kalau orang-orang yang basirohnya itu gelap, mata hatinya gelap, maka mereka selalu
tertipu. Apa yang mereka lihat seakan-akan kenyataan. Ketika kamu pegang api, ditempelkan kertas, terbakar, seakan-akan memang itu kenyataannya. Api itu punya hubungan membakar gitu loh. Hubungannya apa? Bisa dengan kekuatan dari dalamnya api muncul, kekuatan itu dari Allah, atau muncul kekuatan dari dirinya sendiri, api tidak diciptakan Allah. Kalau api itu muncul kekuatan membakar tanpa diciptakan Allah, kafir yang meyakini ini. Kalau api itu memunculkan kekuatan dalam dirinya dengan kemampuan yang Allah titipkan, dosa besar. Kalau tidak mau kita katakan kafir. Lah ahli sunnah itu nggak tertipu, walaupun ditempelin nggak tertipu, nggak, tetap Allah yang bikin, nggak tertipu, nggak. Walaupun perut kamu dicolok-colok pakai pisau, colok bolak-balik bolong, Allah yang bikin. Bisa begitu. Walaupun kamu makan nasi bolak-balik belum kenyang, Allah yang bikin. Lah di mata kan kelihatannya nasi, iya. Nasi yang kita makan kelihatannya, tapi yang mengenyangkan Allah. Nasi ini nggak ada hubungan dengan kenyangnya perut saya. Lah kalau nggak berhubungan ngapain kamu makan? Gimana jawabnya? Jawabnya apa? Kalau bisa bikin kenyang, nggak bisa dimakan, gitu jawabnya. Lah kalau nasi itu nggak berhubungan dengan kenyang, ngapain ente makan? Justru gara-gara nggak bisa bikin kenyang, makanya saya makan. Kalau bisa bikin kenyang, justru nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena yang bisa bikin kenyang adalah Allah. Masa Tuhan mau ente makan, gimana sih? Jadi yang saya makan itu justru yang tidak bisa mengenyangkan gitu. Karena yang menjadikan kenyang nanti adalah Allah, bukan yang saya makan. Ini ahli sunnah ini. Ini tandanya kamu gak tertipu. Wa kushifu bil haqaiqi ala ma hiya alaihi fi nafsil amri. Dan berbagai hakikat yang terbukakan bagi mereka sesuai dengan kenyataannya. Wa hadhihi ya mukasyafatul lati yakhussullahu ta'ala biha awliya'ahu hatta yunjiyahum min afatil kufri wal bid'ah fi usulil aqaid. Ya Allah. Maka mukasyafah yang seperti ini, ente ini dihitung orang kasyaf coba. Jadi orang ahli tauhid disebut apa? Kasyaf. Kamu bisa menyingkap sesuatu yang orang lain nggak bisa menyingkap, ente bisa menyingkap. Ente dihitung orang kasyaf. Kekasyafan yang seperti ente punya itu, inilah yang Allah khususkan bagi para kekasihnya, para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah, sehingga Allah menyelamatkan mereka dari bahaya kekafiran dan bahaya bid'ah dalam urusan akidah. Dengan kamu diberikan cahaya di hati, Allah terangi hati kita, jadilah kamu orang yang kasyaf. Makanya Nabi mengatakan apa?
apa? Ud'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Mengatakan apa itu ayatnya pertamanya? Bahwa aku dan para pengikutku adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan basirah, bukan dengan mata koyor. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Kami adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan basirah, dengan diteranginya cahaya hati kami. Maka dengan terangnya cahaya itu kami mengesahkan Allah. Aku dan semua para pengikutku cara mengesahkan Allahnya begitu. Bukan dengan caranya orang-orang yang pakai mata. Maka dengan adanya basirah ini selamatlah orang-orang yang dijaga Allah dari kekafiran dan kebid'ahan fi usulil akidah. Wa amal mukasyafatu bi ghairi hadza fahiya mimma la yaltafitu ilaihil muwaqqah. Alhamdulillah. Wa hiya mimma la yaltafitu ilaihil muwaffaqun. Adapun mukasyafah yang selain ini maka hal itu yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik. Seperti apa tentunya mukasyafahnya? Di antaranya yang dialami para wali, bahwa seorang pada bulan atau hari tertentu mendapatkan sesuatu. Kayak contohnya apa? Rijalur Rajab, wali Rajab. Ya, wali Rajab itu kalau bulan Rajab dia dibuka hijabnya oleh Allah hingga dia bisa mukasyafah melihat dosanya orang, maksiatnya orang. Ini banyak wali-wali kalau bulan Rajab ngumpet tuh. Kenapa? Kalau lihat orang ya macan ya kelihatan macan, yang monyet ya monyet, yang kucing ya kucing, yang kera ya kera kelihatan. Itu wali-wali disebut wali Rajab. Kalau nggak Rajab tertutup lagi. Ini namanya kewalian yang seperti ini, mukasyafah yang seperti ini mah kecil. Tapi kadang orang lebih senang milih mukasyafah yang seperti itu. Yang dikejar mukasyafah agar bisa lihat yang aneh-aneh, masuk bangsa jin, melihat isinya langit, mukasyafah isinya bumi, mukasyafah kepada Lauhil Mahfud, mukasyafah kepada pertanyaan kubur, mukasyafah hatinya orang. Itu mah kecil, mukasyafah yang begitu, nggak ada keuntungan akhiratnya, nggak ada. Apa keuntungannya? Kata Sayyidina Ali, ditawarin sama kawan-kawan Sayyidina Ali, apa ente nggak pengen lihat isinya langit? Ngapain ribet-ribetin naik-naik ke langit, ngelongok-ngelongok langit? Terus ente bagaimana tambah kuat iman? Saya cukup lihat nyamuk tambah iman. Nyamuk doang tambah iman. Kok lihat nyamuk tambah iman bagaimana? Wong saya nazar mikirin nyamuk itu, saya nyari sejagat orang yang bisa bikin kayak nyamuk ini nggak ada.
Jangan bikin nyamuk dah, bikin patungnya nyamuk coba. Bisa nggak? Patungnya nyamuk tapi sekecil nyamuk. Coba. Yang kakinya sekecil nyamuk. Cucuknya sekecil. Ada bisa? Bikin patungnya aja. Ini saya nador nyamuk itu sudah nambah iman saya kepada Allah. Ngapain saya suruh ngelongok-ngelongok ke langit-langit segala, suruh coba. Jadi lebih istimewa mukasyafah yang kalian miliki sekarang. Itu mukasyafah yang didambakan semua para wali-walinya Allah. Mukasyafahnya para ahli tauhid itu mukasyafah yang sulit dicapai kalau akalnya nggak betul-betul. Kalau mukasyafah yang lain itu Allah kasih dibuka. Bukan atas dayanya, bukan atas upaya yang dia lakukan ingin mendapatkan pemahaman, enggak, itu Allah kasih. Kalau ini kan enggak, ente berupaya, gimana kamu bisa paham hingga tersingkap, oh ternyata ini enggak menimbulkan asar. Oh ternyata ini enggak berhubungan apa-apa. Oh ternyata ini hanya gandengan biasa doang. Nggak punya kekuatan untuk menimbulkan sesuatu. Maka mukasyafah yang seperti ini lebih istimewa dari mukasyafahnya para wali-wali yang lain. Walaupun kamu baru jadi wali kelas, wali murid, belum jadi waliullah. Jadi mukasyafah yang begini yang kita harapkan. Jadi kita bersyukur alhamdulillah diri kita dikasih kasyaf oleh Allah, bisa menyingkap hal-hal yang tidak bisa disaksikan oleh banyak orang. Ini hal-hal yang luar biasa yang kalau kamu nggak melatih ini sulit kamu mendapatkan ini. Wong yang latihan ngaji bertahun-tahun aja kan berapa tahun kamu ngaji kitab ini? Tauhid. 11 tahun. Tapi kalau hasilnya kamu diangkat jadi walinya Allah melebihi wali yang lain kan istimewa. Walaupun bertahun-tahun kita ngaji, gitu loh. Hasilnya apa? Mukasyafah. Hati kamu bercahaya, bisa tahu nasi nggak mengenyangkan. Bisa tahu pisau nggak memotong, bisa tahu obat nggak menyembuhkan, bisa tahu matahari nggak menerangi, bisa tahu bensin nggak menjalankan, hingga setiap apapun hasil yang kamu lihat yang diingat hanya Allah, Allah, Allah. Hingga kamu melihat hasil dari manapun Allah, yang dilihat hanya Allah, nggak ada hebat ya bisa begitu, mantap, nggak ada begitu, nggak ada, nggak pernah takjub begitu kamu, nggak ada. Lihat apa saja Allah, Allah. Hingga nggak pernah dirinya heran ngelihat sesuatu. Kenapa kok nggak pernah heran? Karena tahu nggak ada yang berhubungan dengan sesuatu yang lain untuk menghasilkan, nggak ada, kecuali itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nyambung ya. Ini mukasyafah yang sangat istimewa yang diharapkan, yang didambakan oleh para ahli tauhid agar mereka menjadi hamba-hamba yang diterangi hatinya oleh Allah dengan cahaya keimanan. Ini kalau cahaya ini terus menerangi hati kita terus, ya ini akan bisa kita senantiasa memandang kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa amma jahlul murakkab, ini yang terakhir nih. Jahlul murakkab huwa mimma ibtuliya bihi katsirun. Jahil murakkab. Apa jahil murakkab itu? Bodoh kuadrat, bodohnya double, bodohnya bertumpuk
tumpuk. Ente itu bodoh satu, jangan diborong. Ini udah bodoh diborong sama dia bodoh. Namanya bodoh banget gitu loh. Sudah pakai bodoh pakai. Adapun jahil murakkab maka termasuk hal yang menjadi cobaan kepada orang banyak. Loh. Ini ujian dari Allah untuk banyak orang. Sehingga Anda menemukan mereka fatajiduhum ya'taqiduna syai' ala khilafi ma huwa alaih, bahwa mereka itu meyakini sesuatu yang bertentangan dengan hakikat yang terjadi. Wadzalika jahlun, maka itu adalah kebodohan yang pertama. Apa sih bodoh itu? Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, namanya bodoh. Ada orang dikira nabi, ada orang dikira Tuhan. Itu bodoh atau bodoh? Kenapa? Karena yang diketahui nggak cocok sama kenyataan. Kenyataannya dia bukan Tuhan, dianggap sebagai kenyataannya dia bukan nabi, dianggap sebagai nabi. Kayak yang menganggap Lia Edan, siapa itu dulu? Ada ya? Jadi apa? Nabi malaikat. Hebat lagi, nabi malaikat lagi ya. Malaikat Jibril lagi. Namanya itu bodoh. Artinya yang dia pahami nggak cocok sama kenyataan. Tapi kalau kamu paham orang itu ya sebagai orang, ini buku kamu sebut buku, meja kamu sebut meja, ya kamu namanya nggak bodoh, pinter. Kenapa? Yang kamu ketahui sesuai dengan kenyataan. Wadzalika jahlun, itu namanya bodoh yang pertama. Tsumma yajhaluna annahum jahilun, wadzalika jahlun akhar, walidzalika sumiya jahlul murakkab. Terus setelah dia bodoh nggak tahu kenyataan, tsumma yaj'aluna annahum jahilun, mereka nggak ngerti kalau diri mereka itu bodoh. Kalau ditanya, mas, ini orang bukan Tuhan. Lu tahu apa? Gelakan dia maksudnya. Ini Lia Eden itu orang biasa. Ente mah tertipu, mata ente belum. Dianggap apa yang diketahui mereka itu betul-betul kebenaran. Jadi dari situ mereka mendapati diri mereka ada pada dua kebodohan. Yang pertama, mereka nggak tahu kenyataan. Yang kedua, mereka nggak tahu kalau diri mereka itu bodoh, gitu loh. Itu namanya double kebodohan. Kalau bodoh basit, itu namanya bodohnya asli. Jadi bodoh itu ada dua, ada bodoh juhul basit, ada juhul murakkab. Juhul basit yang bagaimana? Orang yang tidak tahu sesuatu. Bodoh. Tanya, Pak, isinya langit apa Pak? Beliau nggak tahu mas, saya mas. Isinya bumi apa Pak? Nggak tahu saya. Itu bodoh asli. Dan dia tahu kalau dirinya bodoh, gitu loh. Orang begini dikasih tahu nurut. Pak, langit itu isinya ya ada surga, neraka, ada arsy. Oh. Bumi Pak, isinya Pak ada apa? Belerang, ada emas, ada kandungan perak, ada. Oh begitu. Orang kasih tahu, orang nggak tahu kan kasih tahu nurut dia.
Tapi kalau yang juhul murokab, Pak, ini bukan Tuhan. Galakan dia malahan. Kenapa? Karena dia merasa sudah tahu. Hingga mereka nggak mau lagi dikasih tahu. Maka disebut sumia jalan murokaban. Bodoh yang murokab. Siapa di antara mereka? I'tiqadil falasifati at-ta'thira lil aflaki, yaitu kekafiran di antaranya keyakinannya para filsafat yang mengatakan bahwa bintang-bintang atau apa namanya planet-planet itu bisa menimbulkan sesuatu. Wa'tiqadihim qidamaha, dan mereka meyakini bahwa falak itu qadim, terjadi memang tidak ada permulaannya. Wa hadhihi jahalatun azimatun, dan ini diantara kebodohan yang besar. Tsumma hum jahiluna bihadzal jahli, lalu mereka tidak menyadari kebodohan mereka ini. Wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun, dan menganggap diri mereka berada dalam kebenaran, sampai menyebut mereka apa? Mereka menamai diri mereka apa? Profesor, ilmuwan, peneliti. Contohnya siapa? Aristoteles, siapa lagi? Darwin, Plato, Socrates, siapa lagi? Tes itulah pokoknya begitu-begitu dah. Itu kalau kamu kenal mereka di negeri-negeri sana, itu pangkat mereka, titel mereka luar biasa. Mereka jadi kebanggaannya dunia barat. Hingga penemuan mereka itu tercatat di tiap-tiap buku di sekolah-sekolah, masih diajarkan sampai sekarang, dianggap orang hebat. Padahal mereka itu juhul murakkab. Bodohnya double, saking bodohnya sampai double bodohnya. Dan kebodohan mereka itu disebarkan kemana-mana karena dianggap mereka itu adalah para ilmuwan yang membawa kepada kebenaran. Yang percaya gimana? Ya sudah, ikut-ikut bodohnya namanya. Terus yang berikutnya lagi at-tamassuk. At-tamassuku fi usulil aqidati bi mujarradi dhawahil kitab wa sunnah min ghairi basiratin fil aqli wa aslu dhalalatil khusyuwiyah. Yang berikutnya adalah berpegang pada zahirnya Al-Quran dan hadis. Berpegang kepada terjemahan Quran dan hadis. Kalau sudah baca hadis, Quran, terjemahan, wah ini kebenaran, fakta, ini kita pegang maknanya. Jangan beralih dari makna ini kamu, ini makna yang benar. Yang enggak percaya ini kafir. Padahal mereka hanya ngerti alih bahasa. Dari bahasa Arab dialihkan ke bahasa, maknanya apa enggak ngerti. Karena untuk sampai kepada maknanya gimana? Kamu harus punya basirah.
Basiroh itu apa? Mata hati yang tadi kita ceritakan, hingga kamu bisa kasyaf, bisa melihat satu kenyataan dengan adanya basiroh. Kalau basirohnya nggak ada, nggak bisa menerangi apa-apa, ya kamu nggak bisa melihat kebenaran. Ayat-ayat ini kamu lihat sebagaimana dohirnya saja, nggak bisa dipahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka itulah di antara sebab kekafirannya kelompok khusyuiyah. Faqalu, mereka mengatakan bitashbihi wa tatsimi wal jihatin. Mereka meyakini apa pendapat khusyuiyah? Bahwa ada tasbih, penyerupaan antara Tuhan dan makhluk. Ada tajsim, bahwa Allah itu seperti jisim. Ada jihah, bahwa Allah itu mempunyai arah. Kenapa? Karena zahirnya ayat Quran memberitakan itu semua. Maka mereka mengimani itu semua sesuai dengan zahirnya ayat Al-Quran dan zahirnya hadis. Amalan bidhahiri qauli ta'ala, maka mengamalkan atas zahir firman-Nya Allah seperti apa? Innallaha 'alal 'arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas singgasana. Itu dialihkan bahwa Allah betul-betul nongkrong, tingkring, duduk di atas singgasananya. Aamintum man fis sama. Ayat yang lainnya mereka mengambil dari ayat, apakah kamu beriman kepada zat yang ada di langit? Berarti ini sama saja mengatakan Allah menunjukkan keberadaannya sendiri. Kalau kamu mengatakan Allah tidak di langit, kamu ingkar kepada ayat Quran. Qurannya sendiri Allah yang ngomong, apa kamu tidak beriman dengan sesuatu yang di langit? Maksudnya adalah Allah, kata mereka begitu. Jadi siapa yang enggak iman Allah di langit, kafir. Lamma khalaqtu biyadi. Kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Dalam ayat yang lain ada yadaya, dengan satu tanganku. Jadi tangan itu kadang satu, kadang disebut dua. Nah, ayat-ayat ini ayat-ayat namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang harus ditakwil. Kalau nggak ditakwil bagaimana? Nantinya akan mencederai makna-makna ketuhanan bagi Allah, yang mana akan jadinya bisa tajsim, bisa tasbih, bisa pula menisbatkan keserupaan bagi Allah. Kelompok ini disebut namanya mujassimah atau musyabbihah. Faqala ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dalam Quran pula Allah berfirman, Allah, dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Maka di antara isinya Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat,
ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat yang menyerupai. Artinya ayat-ayat yang perlu ditakwil karena di dalamnya menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Kalau muhkamat, ayat yang enggak ada keserupaan langsung jadi standar hukum, langsung bisa untuk menetapkan suatu hukum dengan ayat tersebut, kayak la taqrabuz zina, jangan kamu dekat-dekat dengan perzina. Itu ayat yang jelas, nggak usah ditakwil lagi. Maksudnya dekat-dekat zina itu apa ya? Nggak usah ditakwil. Jangan mendekatkan diri kepada perkara yang akan menimbulkan perzinahan. Tapi kalau ayat yang tadi disebut itu semua namanya ayat mutasyabihat yang mengandung makna tersembunyi di dalamnya, yang kalau kita artikan secara tekstual akan jadinya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan itu hukumnya mustahil. Wa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayatabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Ini ayat yang lain lagi nih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, ini firman Allah nih, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Jadi memang Allah sendiri yang menunjukkan ada orang-orang yang meninggalkan suatu kebenaran. Kelompok ahlu sunnah, kelompoknya ulama, yang mereka paham pada pengertian ini, tapi ditinggalkan oleh mereka. Mereka lebih condong kepada pemikirannya sendiri. Maka inilah yang jadi penyebab kekafiran mereka apabila sampai mereka pada derajat mujassimah. Apa? Menyamakan Allah seperti makhluk. Allah duduk seperti duduknya saya. Allah punya tangan seperti tangan saya. Allah punya kaki seperti kaki saya. Allah punya wajah seperti wajah saya. Atau Allah turun seperti saya turun, hukumnya apa? Kafir. Tapi kalau mengatakan, oh Allah punya tangan tapi enggak seperti tangan saya, ini masih dikatakan hukumnya berdosa. Enggak sampai derajat kafir, namanya musyabbihah, menyerupakan Allah dengan sesuatu. Jadi inilah 6 perkara yang bisa menyebabkan kekafiran apabila kita tidak keluar dari ini dan berpegang kepada pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Yang mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah, dijaga diri kita, dijaga hati kita, dan kita mohon kepada Allah, Allahumma ketubna fi zumratin auliyaika an-najina min kulli fitnati dunya wa ukhra. Ya Allah, pastikanlah kami masuk dalam golongan-Mu ya Allah, golongan kekasih-kekasih-Mu yang selamat ya Allah dari fitnah di dunia dan fitnah di akhirat ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للظى أشرفنا فاتب تغسل كل حوبة وآمن روعتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دد طعسي صحبي والحمد لله بدي وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.